Padahal mungkin kalau kita panjangin, dia baru ada penjualan. Beda kategori, beda tujuan peringkat kita. Nah, cara kita evaluasi ini sebenarnya mudah nih. Kita bisa evaluasi secara umum atau khusus. Ya umum kan sebenarnya kita lihat nih. Biayanya 2 juta, penjualan 20 juta. Nah, berhubung Om Kiki marginnya 50%. Hah? 70 ya? Ya. Berhubung dia marginnya masih masuk, ya. Dia lihat gini sebenarnya udah aman. Oh ya udah, masuk, udah. Bisa kerjain hal yang lain. Bener Om ya? Nah, tapi kalau kita ada waktunya buat kita evaluasi, ya kita lihat ke bawahnya rinciannya. Yang mana nih yang bisa saya benerin, yang mana yang saya bisa scale up. Ya, jadi kalau kayak gini aman, oh lanjut, ya. Lalu kita akan pilih kriterianya. Kriteria yang mau kita pilih, ini karena saya memang fokusnya ke ACOS, ya. Saya akan pilih ACOS di sini. Biaya penjualan dan ACOS. ACOS di sini ada 2. ACOS sama ACOS langsung. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ada yang klik produk saya, lalu beli produk yang diklik itu akan masuk ke ACOS langsung. Kalau dia klik produk A, waktu masuk ke toko belinya produk A, B, C, masuknya ke ACOS. Jadi Shopee itu menghitung semua penjualan yang dihasilkan dari satu klik itu, dia akan masuk ke dalam ACOS, bukan ACOS langsung. Makanya terkadang ada satu produk nih kok boncos kalau kita lihat ACOS langsungnya ya. Tapi kalau kita matiin toko jadi sepi. Nah itu karena produk itu narik traffic. Dan orang kalau masuk belinya yang lainnya juga ya. Tadi ada pertanyaan yang bagus ya dari Kak Rika di belakang. Rika bilang, Om saya beriklan nggak dapat omset. Saya matiin iklan ya, malah omsetnya ada. Nah itu kenapa? Karena ketika orang klik iklan Shopee, ini dia nyimpen 7 hari. Jadi nanti kalau dia transaksinya setelah berapa hari kemudian, ini akan tetap dimasukkan sebagai omset dari iklan. Nah, di sini, jadi kita pilih 3 biaya penjualan sama ACOS. Kita langsung lihat di ACOS-nya aja nih. Secara ini, ACOS itu tadi kan saya sempat bilang ACOS ini kalian bilang profit marginnya berapa ya. Kalau ACOS-nya di atas profit margin kita, berarti ini kita harus evaluasi ya. Kalau masih di bawah, kita bisa scale up, naikkan ya. Misalnya ini ya, untuk produk Rosalnya sendiri ya, ACOS-nya tadi di 12%. Masih masuk ya Om ya? Masih masuk. Berarti ini kita bisa evaluasi nih Om. Evaluasinya gimana? Pertama, kalau dalam evaluasi ini kita melihat yang ACOS-nya boncos, ini kita matikan. Nah, kebetulan misalnya nih 6.000 ini 0%. Nah, ini istilahnya 50-50 nih. Boleh dimatikan, boleh enggak. Kenapa 50-50? Soalnya ini biayanya buat saya nggak signifikan. Cuma 6.000 sebulan gitu ya. Ya udahlah, maksudnya udah merem aja lah daripada ini. Jadi sampai ke bawah nih Om. Nah, kalau ini kan 13% masih masuk ya Om ya? Masih masuk. Peringkatnya sekarang di 14. Nah, peringkatnya ngitungnya gimana? Nah, teman-teman ya, misalnya ya, ini kita cari kata kunci jubah pria. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Hitungnya gitu. Karena ini ada kata-kata add di samping kanan. Atau kalau di aplikasi tulisannya iklan. Ya. 1, 2, 3. Jangan senang dulu Om. Ini kan saya loginnya pakai akunmu. Oh iya. Ya, ini saya login pakai Happy Store. Ini pengaruh loh. Coba kita loginnya pakai incognito ya. Ya, saya biar seneng aja nih, biar seneng aja. Coba kita incognito apakah beda? Ya, kita lihat ya. Iya, ini namanya apa? Kalau udah ikut kelas langsung naik Om. Weh, bisa aja. Nggak keluar deh Om. Hah? Kenapa incognito lama ya? Ya jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi kan 14 ya. 14. Nah, kalau di desktop, di mana sebenarnya bayarnya Shopee tuh ke desktop jarang banget. Jarang. Aplikasi hitung deh. Atas cuma ada 2, 1, 2. Nanti dia scroll ada di sebelah kanan ya. 3. Scroll lagi 4 ya. Karena patokannya sebenarnya lihatnya di aplikasi. Kalau di sini jarang. Tapi sebaliknya, satu fakta yang cukup, kemarin saya ngobrol
sama tim Topet, kalau Tokopedia yang nyari di desktop lumayan tinggi, hampir 20% katanya. Jadi bayarnya Tokopedia ini lebih middle up karena mereka punya komputer buat nyari. Atau cowok ya, males lihat kecil-kecil, pengennya gede gitu. Ya, tapi kalau bayarnya Shopee itu cewek dan middle low, jadi nyarinya pakai aplikasi. Ya lebih simpel. Nah, jadi ini 5, paling bawah ada iklan lagi nih, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ke halaman kedua ya Om ya. Belum muncul ya Om ya? 14 ya. 11, 12, 13, 14. Cocok ya Om ya? Cocok ya? Nah ini, 14 dari sini ngitungnya. Nah, teman-teman, apakah kita harus iklannya muncul di posisi 1 atau 2? Pertanyaannya. Ini misalnya nih, si Rosal ini, apakah harus muncul di peringkat 1 atau 2? Harus gak? Siapa yang bilang harus nih, harus Om? Atau bilang gak usah deh, 14 ini juga udah oke. Kalau laku naikin aja terus ya. Nah ini sebenarnya tergantung beat lagi Om, menurut saya. Nah ini menurut saya tergantung habit ya. Beda kategori, beda tujuan peringkat kita. Misalnya nih, kita ngomongin ini nih, Winstar. Ya, Winstar ini kan label thermal. Label thermal ini kebanyakan kalau misalnya brandingnya belum kuat, orang akan nyari dari seperti apa ya namanya ya, kayak sembako aja gitu. Ya, misalnya jual satu Indomie lah, kita jual Indomie goreng. Saya nggak mau kalau kita jual Indomie goreng munculnya di halaman kedua atau ketiga, nggak akan dibeli. Orang udah lihat halaman 1, cukup. Indomie goreng. Ngapain gue buka sampai halaman ke 5, ke 10 buat nyari Indomie gorengnya? Yang fotonya bagus kan enggak kan? Indomie goreng. Yang penting harga cocok, ulasan, chatnya dibalas cepet, dia beli. Tapi kalau fashion, apalagi brand sendiri, mau sampai halaman ke 5, ke 10 dicari. Apalagi cewek. Kalau cowok mungkin belum tentu. Nah mungkin cowok lebih males ya seadanya lah ya, seketemunya aja cowok. Tapi kalau cewek mau sampai halaman 40 juga dikejar. Namanya fashion, saya udah beli baju merek A ya, besoknya kan belum tentu saya beli merek A lagi. Bosen nyari modelnya lain, motifnya lain. Jadi saya masih nge-scroll lihat baju mana yang cocok nih. Nah jadi kalau fashion menurut saya kita nggak harus sampai hajar sampai halaman pertama. Ya, tapi kalau kita jual sembako, barang-barang yang mereknya udah jelas ya, harganya sama, fotonya sama, ya kamu kalau udah halaman kedua ketiga itu udah istilahnya udah bye-bye, orang udah nggak lihat. Jadi tergantung kategori ya. Cuma kalau ini kita lihat, wah ini masih, nah ini 14 nih. Acosnya masih rendah nih Om, masih bisa nih. Ya naikin beatnya, naikin lagi. Nah max beat ini sebenarnya cuma patokan sih Om. Sebenarnya kalau teman-teman mau langsung gas aja hajar, ya nggak perlu hitung max beat juga nggak apa-apa. Cuma buat patokan awal, buat tahu ini saya bisa ngiklan atau enggak di produknya. Tapi kalau udah ketemu kata kunci yang bagus nih, misalnya buat ini bagus nih. Terus saya pengen naikin kliknya 6.000 ya. 1.000 ya. Jadi nanti patokannya kalau udah jalan, udah nggak usah pakai max beat Om. Patokannya acos aja. Shopee mindset kita udah aplikasi aja sih Om. Nggak usah pikirin desktop kalau Shopee deh. Menurut saya orang jarang yang pakai desktop buat belanja di Shopee. Ya. Nah ini tadi kan saya sort dari penjualan nih Om. Ini ada 2 kata kunci yang lumayan bagus nih. Nah ini juga naikin. Nah 540 ya, boleh. Jadi ini cara scale up iklan sebenarnya. Menurut saya ya, kalau masih selisihnya nggak jauh, 443, 540 masih ya udahlah, nggak apa-apa ya. Ya sumbang lah. Ya. Saldo banyak ya sumbang, nggak apa-apa lah ya. Ya. Jadi nggak masalah, karena yang disarankan juga belum tentu akurat sih. Kayak misalnya gini deh, Om. Kalau kata kunci, misalnya kata kunci gamis laki-laki, ternyata dia minta 12.000. Tapi kita bid 200 juga udah muncul peringkat pertama, bisa kan? Berarti disarankannya juga nggak akurat dong sebenarnya. Nggak perlu sampai 12.000 untuk bisa muncul ke peringkat pertama. Dan itu udah emang kejadiannya kayak gitu kebanyakan. Jadi harus kita tes. Sekarang ya iklan produk serupa ya Om ya. Nah iklan produk serupa ini kalau ada kata yang tanda kayak gini nih, ini berarti iklannya sering habis. Kalau dia nyentuh lantai kayak gini nih, berarti habis nih Om. Tapi masih masuk Om. Jadi pertanyaan saya sih cuma satu. Kan Om kadang-kadang berasa, aduh sehari udah segini. Nah ini masalah mindset sih Om. Kalau masih untung mah hajar aja terus Om. Kecuali nih stoknya terbatas, kita nggak mau terlalu banyak. Cuma kalau stoknya luber mah hajar aja. Kita bisa lihat nih yang
biayanya tinggi. Ini udah berapa hari mentok terus nih Om di 30. Dan gini nih Om nih ya. Ini bisa kita pelajari dua hal nih. Pertama, ya. Dengan biaya 30, iklan kita cuma nyala dari jam 1 sampai jam 10. Habis jam 10 lu nggak jualan. Lah itu. Coba nih hari sebelumnya. Tuh, sampai jam 10 udah nggak jualan lagi. Coba ganti, geser. Jumat. Tuh. Sampai jam 10, 11 deh. Udah nggak jualan. Iya. Padahal mungkin ya orang yang nyari produk ini jam 4 sore baru kepikiran, baru mau pulang kantor nih mau beli, atau malah jam 8. Tapi ketika dicari produk lu udah nggak muncul. Nah ini masalah model harian ya. Kenapa kalau merah-merah ini kita lihat. Nah cuma kita kan harus siap-siap mental nih. Anggap nih ya 30.000 penjualan 0. Lu tambahin nggak? Kalau lihat satu hari doang? Ya enggak kan? Ini 30.000 penjualannya 0. Padahal mungkin kalau kita panjangin dia baru ada penjualan. Nah ini masalah mental sih. Masalah mental kan. Kalau lihat gini kan udah 30.000 nggak ada penjualan. Ya udahlah. Besoknya 20.000 lah diturunin. Ya kan. Nah kalau ini ada penjualan nih 30.000 segini ya. Jadi kita kadang-kadang, nah ini 30.000 malah 400, lumayan ya. Iya, menjual sih berapa ya? kompor. Ya. Tanggal 30 nih. Oh iya nggak ada. Jadi kadang-kadang kita beriklan itu nggak bisa cuma lihat satu hari. Dan itu jadi patokan kita 1 bulan. Ya makanya kita selalu harus lihat 1 hari boncos nggak ya? Seminggu gimana ya? Sebulan gimana ya? Baru kita bisa punya satu gambaran. Oh iya, emang kita budgetnya harus segini nih. Karena kita lihat iklan tuh sebulan, nggak bisa cuma sehari. Kalau kita basicnya cuma lihat 1 hari, wah iklan ini boncos, udah nggak mau iklan lagi nih. Masa 30.000 dibuang nggak balik sama sekali? Ya nggak bisa. Karena kita kan iklannya sebulan. Mungkin orang klik belinya nanti pas akhir bulan, ya kan? Jadi kalau kita tarik 1 bulan, baru kelihatan. Oh ini lumayan nih iklan ini, lumayan nih. Kita tarik per 3 bulan, oh lumayan nih iklannya nih, ya masih masuk nih, gitu. Jadi mindset beriklan ini nggak bisa cuma 1 hari. Emang harus ditarik, panjangin dikit. Belum penjualan yang dari, ini penjualan khusus dari iklan produk serupa aja. Lokal karena iklan ini kan cuma tampilnya di Indonesia, lokal. Emang penjualan dari luar negerimu bagus ya? Weh, mantap nih. Thailand. Kawan cup ya. Gak ada beli Malaysia nih, bisa dia. Di kolom mana Om? Ini mah Singapura. Mantap, sama di cup. Oh nggak ada ya. Singapura sama produkmu bagus ya. Karena iklannya nggak menjangkau ke Singapura Malaysia. Kita harus beli saldo iklan lagi kalau di sana. Ya saya sih pribadi nggak saranin karena kita nggak bisa kontrol lama sekali beli saldo di sana. Ya kayak otomatis saya jalan sendiri lah. Pasti itu kayak dimasukin saldo otomatis saja sama si Shopee sih. Cuma bebas sih. Kalau lihat kayak gini sih mungkin aja masuk sih Om kalau lo iklan di sana. Cuma gue nggak pernah ya karena ini gue baru pertama kali lihat toko yang omsetnya di luarnya tuh bagus Om. Bagus sih ini. Asli Cilegon Om. Iya. Yeah. Jadi program Shopee Export ini enaknya karena Shopee ini kan ada di Asia Tenggara sampai ke Amerika Tengah ya. Ini sampai ke Brasil. Kita cuma kirim ke gudang Shopee. Urusan di sana urusan mereka. Nah, karena ada biaya ongkir dimasukin ke dalam biaya produk. Tapi tetap murah Om. Soalnya adik saya kan di Singapura ya, titip barang gitu ya. Gue suruh beli di toko gue aja, ntar gue kiriminnya barangnya lain. Lebih murah jatuhnya daripada kita kirim sendiri ke sana. Sama lah ada subsidi. Dan dia kan impornya pasti biayanya 1 kargo gitu kan murah. Balik ke iklan ya. Ini mantep Om. Satu kendala saya sama ini, kayaknya kalau Om ini iklannya kan masih otomatis ya. Nah saya mungkin boleh sarannya satu nih Om kalau ini. Ini diganti jadi manual Om. Nah nanti kita scale up-nya lebih gampang kalau manual. Ini biaya iklan Om. Jadi pengaturannya kita ganti jadi manual. Nah ini bikin boncos karena kita kagak kelihatan dia berapa. Nah yang tadi oke tadi kan. Padahal kita bisa ngitung nih sebenarnya. Ini kan kliknya 1.600, biayanya 490. Kita bisa ngitung nih biaya per kliknya berapa. Sekitar 300 Om per kliknya. Mau diganti jadi manual ya. Nah, dia langsung dihajar di 370. Tapi kita kan bisa turunin kalau mau. Turunin bisa 200. Ini adalah target iklan.
Ya, jadi kalau produk serupa ini kita bisa targetin nih sebenarnya. Mau jenis kelaminnya, mau kategorinya, ya kan, mau perilakunya pengguna. Cuma sih jujur, karena saya nggak melihat ini masih efektif sekali ya. Saya biasanya nggak ditargetin sih. Cuma kalau Om mau, ya bebas. Coba ini misalnya pria umur berapa. Ini yang biasa beli istrinya atau suaminya sendiri. Ya makanya ini kan jadi rancu kalau kita mau pilih salah satu ya, atau mau pilih ini. Nah rekomendasi juga masih 0% juga, ya udah ikutin aja konfirmasi. Oke, sip. Nah nanti muncul di sini Om. Jadi otomatisnya ada data. Manualnya karena kita baru start dia masih 0 nih. Jadi nanti tolong dievaluasi lagi kalau nanti ternyata bitnya terlalu acosnya terlalu tinggi, ini biaya iklannya bisa diturunin. Jadi semua sekarang yang produk serupa masih otomatis semua ya. Oke, kita cari yang enggak ya. Soalnya kalau yang enggak nanti kita bisa langsung. Tapi saat ini sih belum sampai perlu sih menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan, ya nggak masalah. Nah ini aja nih Om. Ya ini lanjutkan aja ya. Anggap ini karena, nah ini nih Om, kita bisa evaluasi seperti ini. Karena tadi kan patokan kita di ACOS. Jadi biaya penjualan sama ACOS ya Om ya. Nah ini ACOSnya 39%, masih ketinggian ya Om. Marginnya. Masalahnya biaya iklannya udah nggak bisa diturunin lagi 150. Tapi ingat, ini kan dipasang premium Om 40%. Kalau premium dipasang 40%, berarti ini 420. Jadi sebenarnya kenapa jadi 300 ya? Ini kan 150. Oh, ini karena ada mode dinamisnya diaktifin kayaknya ya harusnya. Ya, jadi ini bisa di nolin dulu nih Om. Jadi kalau 0 kan harusnya ACOS-nya nanti akan masuk. Kalau yang ini udah 116, jadi kita biayanya 34.000, penjualan 29.000. Berarti kan nggak masuk, ini dimatiin aja. Jadi kalau manual, kita bisa nge-setting nih, yang mana mau dinyalain, yang mana mau dimatiin, bitnya mau berapa, mau pakai premium atau enggak. Kalau otomatis udah nggak bisa. Jadi saran saya coba diganti ke manual semua biar kita bisa punya keleluasaan buat kita setting satu-satu. Menurut saya untuk evaluasi iklan itu kita harus sesering mungkin sih. Apalagi kalau waktu event ya. Waktu event kayak misalnya 22 itu dari pagi, dari jam 12 udah gas. Misalnya ini kan tanggal 33 ya. Tanggal 2-nya malam-malam jam 11 udah setting tuh, naik-naikin semua bitnya, pakaiin dinamis misalnya ya. Lalu nanti jam 12 diliatin, oh aman nih, ya udah boleh tinggal tidur dulu. Nanti pas paginya liatin lagi gitu. Terus kalau memang masih bagus, naikin bitnya seharian sih itu kalau event. Sebenarnya kalau mau efektif ya. Tapi kalau nggak ada waktu, ya kalau iklannya di jalan, sebenarnya seminggu sekali, seminggu 2 kali udah cukup. Saran saya jangan sering-sering diganti bitnya. Misalnya sekarang dikit ganti naikin nih. Kita lihat boncos, 2 jam lagi turunin, 2 jam lagi naikin lagi kayak gitu. Jangan, keyword nggak masalah. Tapi masalahnya bitnya jangan sering-sering naik turun aja. Iya, jangan terus sering naik turun lah. Beberapa hari sekali masih oke, cuma jangan per jamnya diganti gitu. Tapi iklannya sih udah oke sih ini Om, tinggal dioptimasi aja sih. Tadi kata kunci ditambahin. Nah, satu lagi nih Om, mungkin ini belum kita bahas ya. Misalnya ini aja deh Om ya, yang udah habis aja Om ya. Ini anggaplah ya di sini. Soalnya saya nggak enak ambil kata kunci yang produk fashion ya, takutnya nanti ngebuka nih ya. Anggaplah ini kita bisa download kata kunci. Jadi kalau kita kehabisan ide, kita mau kata kunci apa ya, kita bisa download sebenarnya. Jadi di sini ada tombol download, kita bisa klik download. Teman-teman ada yang pernah download kata kuncinya? Belum pernah ya? Jadi tadi ini bisa kita download. Tujuannya buat apa? Ini untuk menghasilkan apa yang kita bilang dengan mining kata kunci ya. Mining kata kunci ini seperti ini. Jadi ini kalau kita download, lalu kita pilih data, tag filter, nanti keluar nih tombol drop down-nya ke bawah. Nah, di sini kita lihat dari omset penjualan, kita sort dari largest to smallest ya. Kita buka ini ya. Sampai ke sini nih Om. Ini adalah kata kunci yang menghasilkan sales. Jadi dari kata kunci misalnya tongkat kartu e-tol, ternyata yang menghasilkan sales itu adalah tongkat tol. Ini dari hasil pencarian Shopee. Tongkat kartu e-tol, tongkat e-tol. Nah, tongkat tol, tongkat e-tol fleksibel. Nah, ini tongkat e-tol fleksibel kayaknya belum dimasukkan sebagai kata kunci. Jadi, ini adalah untuk mencari kata kunci baru dari hasil pencarian orang di Shopee. Ini customer yang cari nih semua. Dan ini sudah menghasilkan sales. Jadi, terbukti bagus. Misalnya ini ya, kita copy, kita balik ke iklan tadi. Kita cari di sini.
Nah, ternyata kata kunci tongkat e-toll fleksibel ini yang cari 1.000 orang, rekomendasi segini, dan ini belum jadi kata kunci kita. Tambahin, produknya habis om. Misalnya nih, udah masuk nih, ya udah nanti kita bidnya sesuai sama max bid atau gimana ya. Anggap saya ini masih iseng aja, saya masukin 500 ya. Oke, 500 aman ya. Oke, masuk. Sip. Nah, cari lagi nih om. Nah, tapi ada tapinya nih, yang ini. Pertama, kita harus dilihatnya ini banyak nggak nih? Kalau dilihat cuma 20, kayak misalnya tadi baru saya masukin, ya sebenarnya ya nyari dikit ya. Tapi sebenarnya tadi kan kita kalau cari kan di sini 1.000 nih, ya masih oke. Masih oke. Cuma kalau di sininya kelihatannya sedikit sebenarnya. Ya, jadi kita cari yang prospek aja, om. Jangan sampai kita cari ketemu di sini tongkat e-toll karakter ya misalnya nih. 2.000, oh masih masuk juga nih, om. Tambah ya, cari lagi. Terus tab e-toll kayak belum ada nih, tab e-toll. Nah, ini satu doang kita lihat 50. Nah, ini kan 50 nih di bawah 100. Ya, nggak terlalu ya. Jadi cari lagi, ya ini salah satu untuk menambahkan keyword kita, tapi untuk iklan yang udah jalan. Kalau yang belum jalan ya nggak ada gininya. Karena ini cuma bisa kalau iklannya ini udah menghasilkan penjualan, baru kita bisa menambahkan. Dari sini om. Ini dari sini om. Download data. Ya, mantap ya. Nah, ini nama kegiatannya ini namanya mining kata kunci. Mining kayak mining Bitcoin gitu, mining kata kunci buat nyari kata kunci baru. Sampai ke bawah ya, guys ya. Kata kunci yang tadi ini cuma sekitar 10 ya sebelum ditambahkan. Ternyata bisa menghasilkan hasil pencarian sebanyak banyak banget ya. Tadi cuma 10 kata kunci ya. 10 kata kunci aja kita bisa ada sampai 3.500 ya hasil pencarian. Jadi bisa dibayangin kenapa saya tadi menyarankan luas. Kalau teman-teman spesifik, satu kata ya satu pencarian doang. Tapi kalau luas, ini kemana-mana. Dan memang kita maunya kemana-mana kan ya. Kita kan mau nyari traffic. Tongkat tol ya, malah tongkat flash jadinya. Karena ada kata kunci tongkat, sama-sama tongkat. Ya karena ini luas. Ya jadi memang teman-teman saya menyarankan pakai luas dulu. Pakai spesifik kalau memang nggak ada cara lain. Jadi udah kita bidnya paling rendah 201 masih boncos, kita jadiin spesifik, ternyata masuk, ya udah spesifik gitu. Kalau enggak yang lain luas semuanya. Bahkan hasil kata mining ini juga ada berapa bilang udah ini kan udah pasti bener pakai spesifik aja. Kalau saya sih tetap saya luasin semuanya. Karena kalau nggak luas nggak dikasih traffic sama Shopee. Oke, saya sekarang lanjut ini ya dulu deh. Kayak tadi kita masih ada materi sedikit. Saya coba lanjut dulu. Ini sebenarnya untuk mengulang aja ya, untuk summary. Jadi teman-teman men-summary ya. Teman-teman lihat ini kan dulu namanya cheer ya, tapi acos sekarang. Kalau acosnya ini di atas dari profit kita berarti iklannya boncos ya. Kalau yang kecil berarti bagus. Semakin kecil semakin bagus kalau acos ya, summary-nya. Lalu kata kunci tadi ya. Jadi ini dapat melengkapi kekurangan judul, saya udah bahas tadi ya. Gunakan kata kunci luas untuk mining. Cari kata kunci sampai 5-10 biasanya. Cari kata kuncinya yang sinonim dan manfaatkan kata kunci yang long tail ya. Long tail yang 3 karakter, 4 karakter itu long tail ya, teman-teman. Oke, berikutnya tadi spesifik yang luas dapat lebih banyak traffic, tapi lebih boncos resikonya. Luas dapat mining. Kalau teman-teman pakai spesifik nggak bisa mining tadi. Cuma bisa mining kalau pakai kata kunci luas. Dan spesifik memang lebih hemat ya. Tapi kalau otomatis sama manual, pilih yang otomatis, bitnya Shopee yang bit, tapi manual lebih hemat dan bisa scale up ya. Tetap pakai dua-duanya, tapi saran saya tadi nyalain manualnya dulu, kalau di jalan baru pakai otomatis ya. Tapi tetap dilihat dari acosnya ya. Sebenarnya iklan itu mudah, cuma yang susah itu maintenance-nya. Yang susah ngulik, terus liatin, terus setiap minggu ya, setiap hari. Sama mindset ya. Soalnya kayak tadi kan ada hari-hari yang iklan 30.000 nol ya kan. Kalau mindset nggak kuat ya besok udah nggak mau iklan dia, boncos lah. Ternyata kalau ditarik sebulan ya nggak boncos itu. Jangan sampai kita terpaku sama mindset harian kalau beriklan ya. Bulanan teman-teman, harus lewatin satu cycle gajian ya. Atau kalau udah mau bulan puasa ya tunggu sampai gajiannya kapan nanti keluar THR-nya ya. Oke. Mining kata kunci tadi kita praktek ya. Intinya kita untuk mendapatkan kata kunci baru ya. Kalau belum ada hasil, kita harus cari pakai kata kunci luas, baru ada hasil ya, di download dan dipasang sebagai kata kunci baru. Ya tadi kita udah bahas ini. Nah, ini maksimal kata kunci dalam satu iklan adalah 100 ya, baik yang nyala atau mati. Jadi berhati-hati, kalau sudah 100 biasa udah mentok. Kecuali beberapa toko yang udah dibukakan ya. Tadi saya udah sempat bahas. Jadi jangan sampai kita
hasil mining, oh bagus semua nih, kita hajar semua masukin, mentok 100, udah deh, udah 100 udah nggak bisa gerak kita, cuma bisa pakai itu aja. Oke, kita udah praktek. Nah teman-teman, ini bonusnya buat teman-teman ya, dapat 50.000, tapi top up-nya minimal 1 juta teman-teman, kamu dapat 50.000 ya. Ini khusus buat teman-teman yang hadir di sini ya, karena ini kelasnya kelas resmi dari Shopee teman-teman, kalau nggak saya nggak dapat. Jadi karena saya adalah seller mentor Shopee resmi, saya dapat voucher ini, Om Botak SMC Fab ya. Ini harus dipakai hari ini, besok udah nggak bisa, karena memang saya ini khusus minta untuk kelas. Kalau nggak ada kelas saya nggak dikasih ini. Kalau nggak ada kelas pakai yang ini, cuma 25.000. Nah ini mentor-mentor lain nih boleh dipakai juga nih di foto. Jadi kalau udah habis pakai yang ini. Tapi buat hari ini pakai yang tadi, karena khusus buat kelas ini doang. Om Botak 25K231, Farika, Sugeng, Dedi Lip, Johannes ya. Kalau masih kurang nanya aja, nanti saya mintain dari mentor yang lain lagi. Kode lu berapa sih? Ini soalnya kode per 3 bulan kita. Kenapa ini? Teman-teman komunitas semua nih. Komunitas, kita besar dari komunitas teman-teman. Dan saya jujur ya, kalau nggak ada komunitas ya kita nggak bisa berjualan selama inilah. Makanya teman-teman tuh beruntung di sini ya. Rika Bandung. Sampai sekarang juga masih ketua Lasada. Nih ketua Lasada Bandung, ketua Lasada Om Sugeng di Klaten, Om Dedi udah bukan, mantan ketua Lasada Jogja, Yohanes ketua Lasada dulu Jakarta. Ya, ini ya tadi kodenya ya. Ini harus dipakai hari ini guys. Besok udah nggak bisa. Kalau mau dapat 50.000 1 juta, tapi kalau mau isi lebih kurang dari itu tetap dapat 5%. Tetap maksimalnya 50.000 ya, kalau mau dimaksimalkan 50.000. Kalau untuk Tokopedia Top Ads Om Botak 0223 ya, kalau belum jualan di Top Ads ya jangan ya. 200.000 dapat 50.000 yang ini ya. Mungkin belum bisa scale up-nya kali Om, tapi memang Tokopedia jauh lebih hemat. Oh gitu ya. Ya kalau gitu, kalau mau boros ganti bini Om. Next time ya. Nah Topet nih, coba Topet jujur ya nggak bisa sampai di scale up kayak Shopee. Karena Topet itu mindsetnya dia itu nggak mau kasih iklan ke orang yang memang nggak cari gitu. Kalau Shopee bisa di-push sama Shopee. Topet nggak mau. Dan Topet ini kalau teman-teman punya produk sama toko baru ya, mau dihajar 5.000 per klik aja, nggak keluar dan nggak habis iklannya. Shopee boro-boro kasih 5.000 per klik, ditelan, mau produk baru, produk lama dihabisin sama dia. Jadi Topet tuh susah. Kita mau kasih duit kita, dia nggak mau Topet. Ya Shopee sebaliknya, tapi Shopee buat seller baru kayak kita atau yang produknya masih review masih sedikit, ini enak buat kita mainkan Shopee. Masih bisa, tapi berhati-hati ya teman-teman ya. Lihat Acos, hitung dulu max bidnya. Yang diiklanin juga produk yang marginnya ada. Kalau marginnya tipis-tipis ya jangan sampai boncos lah ya teman-teman ya. Makanya hari ini kan kita edukasinya supaya teman-teman tuh bisa lebih hemat ya. Nah ini saya sharing aja ya, mungkin siapa tahu teman-teman ada yang bisa tokonya mau pakai jasa saya, silakan ya. Ini kita dari start dari 8 juta untuk Shopee per bulan ya. Ini khusus buat 1 bulan pertama. Kalau Tokopedia memang lebih murah, Tokopedia 4,5 ya. Kalau teman-teman mau tinggal kabarin aja di grup ya. Ini dari tapi jujur saya tuh milih yang masuk ini sebagai partner sih. Jadi kalau tokonya kita rasa produknya itu marginnya nggak cukup, terus dari dana dari kemampuan scale up juga kurang, kita nggak berani. Karena kita juga nggak mau memberatkan. Kita akan biasa ambil memang toko-toko yang memang misalnya offline-nya udah gede, terus online-nya juga bisa kita lihat ada potensi, atau memang online-nya secara omset nih ya kayak Om Kiki lah tadi ya, itu masih bisa. Tapi kalau memang masih dari nol kayak Om Abdul, kita juga bilang Om jangan deh, gedein dulu tokonya, organik dulu, nanti baru kita scale up ya. Karena kita merasa ya kita pengennya sebagai partner sih, untuk sama-sama ya. Kalau kita masuk ya kita kasih value gitu. Kalau teman-teman yang memang ingin seperti program yang kayak tadi yang saya ngomong Kiki, itu biasanya kita sekitar 1 jam ini kita bisa namanya bedah. Jadi kalau bedah itu biasanya saya akan mulai dari tampilan toko, judul produk, promo-promonya kita bedah ya, sampai ke strategi buat tokonya. Intinya buat ngobrol-ngobrol sih, Om ini produk ini gimana ya. Salah satu mungkin keuntungan saya adalah saya udah ketemu dengan banyak seller dari berbagai kategori. Saya udah bedah lumayan banyak toko, jadi saya tuh lebih cepat nangkepnya gitu. Oh kayaknya kamu tuh kurangnya di sini. Karena saya mungkin lebih pengalaman aja sih, udah ketemu dengan banyak seller, dengan banyak kasus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ya, ini bisa langkah awal buat dibedah tokonya, apa yang harus diperbaiki, penyakitnya di mana. Misalnya penyakitnya di konversi ya kita benerinnya konversi. Kalau penyakitnya di traffic ya kita kasih traffic. Jangan teman-teman konversi jelek sekarang dikasih hajar traffic.
mahal ya saya ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung habis ini digas iklannya, lihatin konversi dulu, dihitung dulu. Kalau kurang ya cari produknya dulu, riset produk yang bagus. Karena menurut saya PR-nya sekarang tadi cari produk yang bagus ya. Makanya kalau teman-teman punya orang kayak Om Kiki yang udah dapat produk bagus, mau sharing kita sama-sama jualan. Bagus ya Om ya? Bagus. Ya iyalah, emang cari produknya susah risetnya tuh ya. Dan ini sebenarnya dia mendingan jualan sendiri tadinya, tapi ini mau rame-rame supaya kita sama-sama ya kan, apalagi dalam komunitas. Menurut saya ini top, the best lah ya. Makanya jangan sampai ragu ya, langsung hubungi dia aja kalau yang belum jual tongtol. Ya. Kalau jubahnya juga boleh Om ya, bisa diatur ya. Barang ready stock ya, margin juga dan harga jual dijaga ya. Teman-teman, kalau boleh nanti saya akan kirim ini Bitly-nya ya, saya akan buat evaluasi buat saya pribadi ya. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol, masih ada dinner, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja buat sharing-sharing. Tapi nanti juga saya akan evaluasi di grup, saya akan kirimkan nih ya. Tolong diisi dulu sekarang sebelum lupa nih.